kasih Pak Bang Rocky. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, hari ini kita telah mendapatkan insight yang begitu sangat berkualitas, ya. Tentunya dengan pemaparan dan kontribusi pengetahuan yang telah disampaikan oleh Pak Rocky tadi, membuat kita para hadirin sekalian ini sedikit gelisah untuk bertanya. Maka pada kesempatan ini saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk ingin bertanya. Dalam sesi pertama ini kita berikan 3 penanya, kiri, kanan, dan belakang, ya. Kiri, kanan, dan belakang. Untuk itu mungkin langsung saja yang terpilih silahkan mengangkat tangan. Ya, 1, 2, yang di belakang, ya, yang di belakang. Coba berdiri. Yang sana 1, ya, yang belakang berdiri. Terus, ya, yang perempuan di belakang. Ya, yang perempuan di belakang. Oke, saya persilahkan, silahkan memperkenalkan nama, fakultas, asal institusi dari mana, dan langsung fokus kepada pertanyaan. Silahkan. Saya persilahkan yang di sana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Hidayatullah dari... Siapa namanya? Aditya Hidayatullah. Aditya dari kampus UIN Alauddin Makassar. Jadi melihat apa yang diterangkan oleh Bung Rocky Gerung itu berkaitan dengan kampus dan republik. Jadi saya melihat bahwa kampus adalah laboratorium pemikiran. Begitupun juga republik itu adalah afirmasi dari pemikiran-pemikiran dari para filsuf, yaitu orang-orang yang berangkat dari pemikiran Platonis. Sehingga para founding father kita itu menuangkan gagasan-gagasan kenegarawannya di negara Republik Indonesia. Salah satunya Tan Malaka itu sendiri. Jadi berbicara tentang bagaimana kampus menjadi fasilitator pemikiran, fasilitator diskurs. Jadi kita melihat bahwa kalaupun yang disampaikan oleh Kakanda Rocky Gerung tadi, bahwa kampus itu harus mengakomodir seluruh pemikiran-pemikiran yang masyarakat itu menolak dengan menyuarakan aspirasi di jalanan. Tetapi ketika negara yang dikatanya bahwa ini adalah negara republik, ketika masyarakat menolak adanya produk-produk dari pemerintah, dari kebijakan publik, dari undang-undang, itu selalu mahasiswa mengambil momentum di situ. Terjadilah penolakan. Kita lihat bahwa 2019 terjadi gelombang massa yang mendatangi gedung-gedung eksekutif untuk menolak undang-undang tersebut. Undang-undang KPK, revisi undang-undang KPK, revisi KUHP, undang-undang KUHP, undang-undang Omnibus Law. Dan itu menjadi produk negara untuk kebijakan publik dalam bentuk undang-undang. Dan mahasiswa mengambil peran di situ. Tetapi tidak ada tanya jawab dari pemerintah itu sendiri, begitu. Berarti kedaulatan itu bukan ada pada di rakyat, itu kedaulatan ada di milik negara. Berarti kita berdiri di atas negara yang tidak berasaskan kedaulatan rakyat,
hanya kedaulatan elit, begitu. Jadi tafsir dalam seluruh kebijakan publik, seluruh produk undang-undang itu dikooptasi oleh negara itu sendiri. Terjadi penolakan baik di kalangan intelektual, baik di kalangan kampus, menolak adanya kebijakan publik, kebijakan undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi itu tidak didengarkan oleh negara. Jadi begitupun juga para pemikir di kampus, di apa namanya, yang mengambil peran-peran strategis dalam mendiskusikan bagaimana idealnya dalam menciptakan sebuah gagasan-gagasan yang mampu melahirkan sebuah pemikiran yang baru. Begitu idealnya. Dan saya ingin bertanya kepada Bung Rocky Gerung dengan uraian yang sangat singkat tadi, dan juga dengan adanya pemaparan yang secara eksplisit terkait dengan kampus dan republik. Jadi apakah yang menjadi bisa langsung yang menjadi kritikan terhadap negara, yang menjadi kritikan terhadap negara itu bisa diakomodir oleh mahasiswa, yang dimana mahasiswa itu tidak didengar lagi, begitu. Dari seluruh pemikiran mahasiswa, seluruh pemikiran para intelektual itu tidak didengarkan lagi oleh negara itu sendiri. Oke. Jadi kita banyak berbicara lantang terkait dengan mengkritik negara, tetapi kampus yang menghadirkan sebuah ide tentang republik itu, bagaimana melahirkan sebuah ide itu tidak ada lagi tentang suatu itu. Sudah ditangkap. Iya. Maksudnya sudah ditangkap. Terima kasih. Itu berdasarkan dengan kegelisahan yang terjadi di mahasiswa sekarang. Oke. Ya, jadi maksudnya sudah ditangkap. Pertanyaannya, esensi daripada pertanyaannya sudah didapat. Ya, siap. Bagaimana Pak Rocky? Langsung dulu atau kita kumpul dulu? Frustrasi di kepala itu diperlihatkan oleh uraian yang panjang lebar. Padahal tadi saya membaca frustrasi, karena itu saya terangkan problemnya hari ini. Jadi Anda balikin lagi pada frustrasi Anda. Justru saya layani Anda, saya nggak sebutin dari awal, tapi saya langsung tahu ada frustrasi. Kan saya mulai dengan tadi ada kegelisahan, ada frustrasi. Kenapa diulang lagi kegelisahan itu? Itu problem psikologi saudara ya. Oke. Yang menjadi problem kita adalah kalau kita menuntut perubahan, kita ada di dalam barisan itu, bukan kita mempersoalkannya. Jadi Anda ingin berdebat dengan saya, sementara saya bilang tadi sesuatu yang selesai dalam konsep dia mesti dihasilkan di dalam demo, gampangnya begitu. Kan itu poinnya kan. Kalau kita lihat misalnya di awal reformasi kita ingin ada perubahan total, namanya revolusi. Tapi kita gugup untuk mengucapkan kata itu karena dianggap kata itu kata kiri, kata Marxis. Lalu kita edit pikiran kita, jangan pakai revolusi, pakai reformasi. Maka secara mental kita dikerdilkan karena kita ingin perubahan total. Reformasi itu perubahan penggal-penggal, lain dengan revolusi. Sekarang bahkan revolusi nggak terjadi, reformasi diedit, yang terjadi adalah restorasi. Lebih dangkal lagi istilah itu tuh. Sama seperti koalisi perubahan yang mendukung Anies. Dulu disebut ini koalisi perubahan, sekarang ditambahkan koalisi perubahan dan perbaikan. Dari segi narasinya ada udah kelihatan mentalnya itu lemah itu. Perubahan dan perbaikan. Kalau nggak dirubah diperbaiki. Enggak, kita merubah bukan memperbaiki, apalagi melanjutkan. Jadi mental itu yang mesti kita halangi. Teman-teman mahasiswa, lakukan semacam prinsip bahwa radical break itu artinya total, bukan sepotong-sepotong, bukan dicicil. Itu dasarnya tuh. Di mana itu diberi pembenaran? Di dalam pikiran akademis bahwa tesis hanya mungkin dipertahankan di depan antitesis. Itu aja dasarnya tuh. Ya, oke. Terima kasih. Mungkin
Yang kedua tadi ya silahkan. Yang kedua ya, saya rasa perkenalkan nama ya, perkenalkan nama, kampus, fakultas, dan langsung pada pokok masalah. Silahkan Dek. Yang perempuan ya? Ya silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia Ramadhani dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam, Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Satu kesyukuran bagi saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Rocky Gerung yang selama ini saya hanya melihat di video-videonya saja. Jadi saya ini sangat fans dengan beliau. Begini Pak, pertanyaan saya mengenai kampus dan republik. Di sini kami dan teman-teman kami begitu banyak keresahan-keresahan Pak. Apalagi yang sekarang kita rasakan, yaitu mengenai kampus Merdeka. Menurut saya kampus Merdeka ini menghambat peran dan fungsi mahasiswa Kak. Pak. Sorry. Lantas hal apa yang harus kita lakukan Pak, sehingga banyak teman-teman yang mengikuti kampus Merdeka, terus agenda-agenda kami banyak yang tertinggal Pak, begitu. Apa yang harus peran sebagai kita mahasiswa Kak, Pak, untuk, maaf saya gugup. Lantas apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa untuk menghadapi polemik-polemik mengenai kampus Merdeka? Oke, siapa nama kamu tadi? Nur Amelia Ramadhani Pak. Panggilan akrabnya? Amel. Amel, oke. Iya. Amel. Semester berapa Amel? Semester 4 Pak. Amel rencana DO semester berapa? Coba kamu jawab. Rencana DO semester berapa? Semua didoakan. Jadi ini pertanyaan yang dianggap aneh. Biasanya orang tanya rencana selesai skripsi berapa tahun lagi. Saya puter, Anda rencana DO semester berapa? Karena kalau Anda ada di kampus Merdeka, Anda bisa pilih Anda mau selesaikan apa Anda nggak selesaikan studi Anda. Kalau Anda udah merasa lebih pintar dari 2-3 dosen Anda yang dungu, DO aja kan. Kalau Anda merasa bahwa pemerintah hari ini tidak diperlukan lagi, ya diganti aja. Itu namanya prinsip kemerdekaan. Merdeka artinya tidak diatur oleh institusi itu. Jadi, udah kamu boleh duduk Mel ya. Nah, saya hanya mau terangkan konsekuensi dari berpikir. Kadangkala pikiran bebas kita asuransikan pada semacam basa-basi, kita asuransikan pada keengganan, pada feodalisme, ada sopan santun. Anda kalau berpikir dengan mengandalkan sopan santun, tesis Anda nggak akan keluar. Jadi balik lagi pada tema Amel tadi, memang ide kampus Merdeka diucapkan sekedar sebagai tagline doang. Padahal rektornya sendiri nggak merdeka, menterinya sendiri nggak merdeka. Ngapain coba? Kecuali Rektor Bosowa. Rektor Bosowa mengambil risiko mengundang saya, bayangkan. Tapi dia tahu bahwa foundernya juga merdeka. Ambil risiko. Jadi sekali lagi, perubahan itu hanya terjadi kalau di otak kita konsepnya udah selesai, konsepnya selesai. Tinggal satu etape untuk menghasilkan kuantitas, bukan hanya kuantitas yang bisa menghasilkan kualitas. Anda demo 2 orang ya diabaikan oleh Pak Polisi. Tapi kalau Anda demo 1000 orang tiap hari, polisi ikut demo bela Anda. Logika dari perjuangan begitu. Dan ingat bahwa kalau kita memperjuangkan sesuatu, kita tidak minta itu sebagai hadiah dari negara. Jadi kalau teman yang tadi, ya negara nggak mau dengar, memang negara nggak mau dengar. Kan itu negara keras.
kan momentumnya ada. 2 minggu lalu saya pidato di depan buruh, dan orang merasa Rocky Gerung turun gunung, padahal kok bisa naik gunung. Tapi ada momentum, dan kita ingin agar supaya momentum itu dirasakan oleh semua mereka yang merasa terhina di dalam sistem hari ini. Kita dihina kita. PLT, pejabat-pejabat diangkat 2,5 tahun. Artinya dia tidak bisa kita kendalikan selama 2,5 tahun. Korupsi akan terjadi karena dia nggak punya legitimasi dari rakyat. Itu kan menghina. Buat kampus itu insulting our intelligence, menghina akal sehat kita tuh. Begitu banyak kebijakan. Tadi saya kasih contoh IKN. Coba Anda bayangkan, di Amerika ada seorang perempuan warga negara Indonesia disewa oleh NASA ngajar di Harvard, main-main dengan Elon Musk untuk merancang pemukiman di ruang angkasa. Perempuan Indonesia menjadi tokoh dunia karena dia merancang arsitek di ruang angkasa. Sementara presidennya gali-gali fondasi di Kalimantan. Jauh betul jarak intelektualnya. Bayangkan coba. Jadi kita mau lihat potensi anak muda kita itu tinggi sekali. Presiden bilang nanti 2045 ada bonus demografi buat milenial. Istilah yang keliru. Nggak ada istilah bonus demografi. Yang ada istilahnya adalah demographic dividend. Dividen demografi. Artinya mesti ada investasi dulu, baru ada bonus. Itu dasarnya. Sekarang kita bayangkan, bisa nggak milenial hari ini jadi bonus demografi bersaing dengan milenial Vietnam? Lo IQ kita 70, bersaing apa tuh? Datanya begitu. Kenapa begitu? Karena hak bayi untuk memperoleh nutrisi, memperoleh susu, berubah menjadi semen. Susu yang mesti tiba di rahim ibu-ibu jadi semen untuk bangun ibu kota. Bagaimana ada bonus demografi kalau otak kita tidak tumbuh? Karena stunting kita prevalensinya 24%. Artinya 1 dari 4 bayi yang lahir hari ini mengalami kekurangan gizi. Otak yang kekurangan gizi, formative years-nya, IQ-nya akan drop, mengecil otaknya. Kemampuan memproses kebijakan rumit nggak ada di kita. Jadi percuma dengar uraian dari presiden, bonus apa, bonus demografi apa, kalau IQ kita 70%, kalau IQ kita 70, kalau stuntingnya 24%, dan menurut Sri Mulyani, setiap bayi yang lahir hari ini sudah dibebani hutang 40 juta. Datanya itu, menurut Bank Dunia, Indonesia ada di 100 negara termiskin di dunia. Jadi semua keterangan yang diucapkan di media massa itu isinya adalah omong yang kosongnya besar sekali. Menteri Bahlil bilang ada investor masuk 1.200 triliun, berarti ada lapangan kerja bertumbuh di situ. BPS bilang selama tahun 2021 juta PHK. Bagaimana logikanya? Jadi di antara mereka sendiri datanya macam-macam, bantah-bantah. Dengan kata lain, mau disembunyikan potensi bangsa ini untuk memberi kritik melalui data-data palsu. Jadi saya senang bahwa ada seorang perempuan mengucapkan dengan lantang masa depannya dan dia tuntut. Nah, kita ingin agar supaya suara perempuan itu diucapkan, karena generasi datang dari rahim perempuan. Kalau rahimnya tidak dirawat oleh negara, maka generasi juga akan pupus sebagai harapan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Masih ada yang satu ya. Langsung saja, jangan angkat tangan. Ya. Silakan. Sebentar kita melihat kondisi, kalau waktunya masih ada sesi kita tambah. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajar.
biasa dipanggil ngopi, tapi saya lebih suka kalau dipanggil makan. Ya, mungkin langsung saja begini. Mungkin terlalu jauh jika kita sebagai mahasiswa untuk teman-teman membahas tentang negara, sedangkan dalam lingkup kecil saja kita sebagai mahasiswa dalam lingkup kebijakan kampus kita masih terintimidasi sebagai mahasiswa. Begini, kan lucu teman-teman, kalau misal dalam lingkup universitas, dalam lingkup fakultas paling kecil, permasalahan-permasalahan yang ada di fakultas masih belum bisa kita selesaikan. Seperti misalnya masalah ruangan yang harusnya kita sebagai mahasiswa, mohon maaf Pak, saya tadi dikode-kode sama Ibu jadi sedikit. Ya, kita sebagai mahasiswa berbicara soal masalah ruangan saja untuk kita pakai berpikir menyampaikan ide gagasan itu masih oleh para dosen-dosen misalnya, padahal ruangan kosong. Sebagai mahasiswa yang berlembaga saja kita mau cari tempat untuk diskusi harus ke warkop dulu. Padahal kalau di warkop kan kita bayar lagi gitu, misalnya harus beli kopi misalnya. Padahal kita sebagai mahasiswa ya bisa dibilang bukan orang yang memiliki finansial yang cukup baik, apalagi saya yang backgroundnya keluarga saya hanya seorang petani, dan kemarin alhamdulillah walaupun gagal panen tapi saya masih bisa membayar SPP. Dan walaupun semester ini saya belum bisa bayar karena kemarin saya dihubungi orang tua kalau ini kemarin adik saya pakai juga untuk membayar dan lain-lain sebagainya. Berbicara soal kampus dan republik, kita berbicara soal kampus dulu. Kita ini sebagai mahasiswa lucu, khususnya di universitas saya. Lucunya sedikit saya ingin mengkritik. Lucunya kita menarik teman-teman yang ada di SMA dan sebagainya untuk menjadi mahasiswa baru dengan mengadakan beasiswa dan pemotongan UKT, sedangkan mahasiswa yang berada di semester akhir justru dinaikkan skema pembayarannya. Kan lucu gitu. Bagaimana kita sebagai mahasiswa harus menanggapi hal-hal seperti ini, sedangkan kita sudah difokuskan untuk berpikir membuat proposal dan lain-lain, sedangkan kita harus berpikir lagi soal makan dan biaya untuk membayar untuk wisuda gitu. Oke. Ya mungkin itu saja karena waktu mungkin nanti jika ada rong-rong diskusi lainnya saya lebih suka berdiskusi dengan Bang Rocky Gerung. Terima kasih. Mungkin bisa dibukakan ada fasilitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sesi curhat nanti ya. Tadi seseorang kawan saya mengucapkan nama Tan Malaka. Dia menulis buku Madilog itu di kamar sempit di Kalibata karena nggak punya ruangan. Madilog. Buku yang kalian bangga-banggakan yang ditulis oleh Antonio Gramsci ditulis di penjara. Jadi apa artinya ruangan? Kalau ruangan ini saya kunci, saya tutup, AC-nya saya matiin, saudara berhenti berpikir nggak? Ada lapangan basket, ada trotoar. Jadi ada banyak kemanjaan yang membuat saya merasa kalian cengeng gitu. Pikiran itu menembus tembok, mengatasi AC. Bahkan dalam kelaparan, Karl Marx masih menulis manifesto komunis.
Karena uang jajannya belum dapat dari Engels yang adalah kapitalis itu. Bung Karno menulis naskah pembelaan yang luar biasa, Indonesia Menggugat, di kamar penjara Bandung, dan dia tampil di pengadilan dengan memukau di luar kepala. Dia hafal statistik eksploitasi kapitalisme itu. Jadi teori bahwa ruangan yang lega itu menghasilkan pikiran yang tajam batal demi logika. Gak ada hubungan itu. Justru lebih bagus Anda cari tempat yang tersembunyi supaya Intel nggak memantau Anda. Tapi saya tahu itu semacam ya keluh kesah milenial lah, kayak buat nyari healing karena vibesnya nggak dapet. Tapi pesannya jelas bahwa mahasiswa tetap hendak berpikir, ingin berpikir. Nah, saya ingin dalilkan bahwa kebebasan itu bukan hadiah dari negara, tapi hak yang mesti diperjuangkan setiap hari, bahkan melalui ruang-ruang sempit, lorong-lorong sempit di kampus. Jadi jadikan panggung pikiran itu melampaui kampus. Itu yang saya mau ajukan satu prinsip, bahwa hanya kuantitas yang bisa merubah kualitas. Dan itu artinya aktivitas politik real. Begitu kita selesai tukar tambah pikiran, sekarang kita masuk pada transaksi kekuasaan, dan itu adalah duel. Nah, kalau Anda merasa bahwa kesempatan untuk duel itu harus diasuh lewat ruangan yang tersedia, itu kita akan kehilangan momentum. Jadi di dalam kesempitan ada kesempatan. Terima kasih Bang Rocky. Saya kira sesi pertama ini sangat menarik ya. Telah beberapa pertanyaan yang telah dijawab langsung, ada juga yang berupa keluhan, tetapi pada prinsipnya bahwasanya proses berpikir itu tidak dapat dihalangi oleh sebuah ruang yang kecil. Baiklah, mengingat masih ada waktu masih panjang, kita akan buka lagi sesi kedua. Sesi kedua pada hari ini masih ada waktu kurang lebih 40 menit, jadi bisa 4 penanya. Melihat ada sangat antusias ini Bang Rocky, jadi 4 penanya, 2 kiri 2 kanan. Saya persilakan dulu yang bagian kanan saya, yang di belakang. Oke, baju coklat ya, standby dulu baju coklat. Terus yang kedua, saya kira cewek yang di depan, ibu yang di depan ya. Yang ketiga, yang paling belakang, laki-laki ya. Tolong namanya ya, yang saya sebut tadi, saya catat ini namanya supaya tidak bertukar. Yang baju coklat tadi mana? Yang baju coklat bagian kanan, namanya siapa? Nama saya Wawan. Dari Walan ya? Alumni 45. Walan alumni. Ya, Walan alumni. Kita langsung saja dulu mungkin. Walan. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini bersyukur bahwa kedatangan seorang filsuf, khususnya filsuf yang kita banggakan adalah dari kawasan timur Indonesia, yaitu Bang Rocky Gerung. Tema yang diangkat oleh Universitas Bosowa tentang kampus dan republik adalah menarik dan mengingatkan saya tentang almarhum Profesor Edward W. Said pada saat mereka dan Noam Chomsky dan lain sebagainya mau menyelesaikan persoalan Palestina Israel, dan sampai beliau meninggal pun tidak selesai. Dan beliau pernah mengatakan bahwa masalah Palestina dan Israel dibawa ke kampus sekalipun, kampus itu akan dijadikan sebagai boneka Amerika agar supaya membenarkan itu tindakan-tindakan Israel. Saya memindahkan itu ke Indonesia. Fenomena yang sudah dijelaskan oleh Bang Rocky tadi, itulah yang terjadi pada saat ini. Pertanyaan saya, karena ini berkaitan dengan kampus dan republik, saya ingin agar supaya Bang Rocky juga memberikan gambaran kepada kami ada hampir apa yang membuat kami generasi hari ini tertinggal dengan eranya Bung Karno.
Saya berpikir begini, Bung Karno meninggalkan di bawah pada revolusi. Tan Malaka meninggalkan Nasir, meninggalkan Kapita Selekta, Hatta meninggalkan demokrasi kita. Yang anehnya generasi era reformasi yang disediakan dengan berbagai macam instrumen dan lain sebagainya kalah dia. Kita kalah dengan generasi mereka dari segi pemikiran bahkan jauh sekali. Saya ingin Bang Rocky memberikan kami gambaran itu agar supaya setidaknya generasi kami hari ini mampu bertahan di tengah berbagai macam gelombang yang terjadi saat ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Pak, langsung saja supaya ada dialektika. Ada memaksa Bung Karno untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Bung Karno menghitung perkembangan strategis di Asia Pasifik. Lalu semacam ada penundaan dan Bung Karno akhirnya diculik untuk dipaksa segera memerdekakan oleh kalangan pemuda. Jadi itu momentum ketika kita tahu bahwa di dalam keraguan-raguan mesti ada urgensi yang justru datang dari pemuda. Jadi Anda menerangkan sesuatu yang sebetulnya sedang kita alami sekarang. Pemimpin oposisi di Indonesia nggak ada. Tokoh-tokoh kritis mulai terkooptasi karena disogok dapat jabatan komisaris segala macam. Pada waktu reformasi terjadi, pada waktu pemerintahan Presiden Jokowi di awal, saya mendorong masyarakat sipil, kritisi intelektual, tokoh LSM masuk ke dalam istana untuk mengubah mindset istana. Tapi yang terjadi, mereka justru cari suaka di situ. Ajaib. Karena takut memandang wajah politisi yang ada di situ. Padahal secara moral, kita yang di luar, civil society, punya hak untuk mempersoalkan kebijakan. Harusnya mereka yang ada di dalam melapor pada kita. Sekarang kita yang minta waktu untuk ketemu mereka. Apa nggak kurang ajar tuh? Jadi terjadi pembalikan bahwa mental aktivis itu bukan sekedar dikooptasi, tapi dibeli dengan harga murah oleh kekuasaan. Saya nggak mau lihat itu di Makassar. Saya nggak mau lihat itu di Surabaya. Saya nggak mau lihat itu di NTT segala macam. Ada kebutuhan baru demokrasi dunia yang menginginkan ada kemandirian pikiran generasi Z sekarang ini. Itu yang memungkinkan kita mengorganisir kuliah umum semacam ini dengan isu-isu masa depan. Jadi tinggalkan aja mereka yang nggak mau ikut, tapi katakan pada mereka bahwa kita ingin sebagai pemuda menentukan gerak bangsa ini. Itu yang mesti diucapkan setiap hari. Nah kalau itu Anda gagal ucapkan, itu cuma ada dua hal. Karena Anda takut untuk mengucapkan secara lantang, atau Anda takut ucapan Anda itu tidak bisa diamplopin. Itu aja. Saya tahu ormas-ormas pemuda itu yang dikasih amplop oleh kekuasaan tuh, dirawat headline-nya supaya jangan memberi kritik pada pemerintah. Begitu banyak organisasi mahasiswa yang menunggu amplop di pojok-pojok kantor polisi, pojok desa segala macam tuh, karena akan ada kurir bahwa mereka sogokan. Nah kita dirusak oleh sistem itu. Nah itu pentingnya kuliah semacam ini, semacam refleksi bahwa bangsa ini bisa ditemukan kembali kalau ada 2-3 orang yang secara terus menerus mengucapkan integritas. Bukan tunggu seperti ada kasus pajak lalu Sri Mulyani kumpulin masyarakat sipil dan bilang kami integritas. Enggak, itu udah terlambat. Sri Mulyani udah bagian dari kebusukan Republik, gak mungkin lagi dia perbaiki. Satu-satunya caranya dia mundurkan diri, kan itu intinya kan. Jadi luka yang kita hadapi bukan sekedar bisa diobati dengan yodium atau antiseptik. Ini soal bangsa yang otaknya rusak karena diasuh dengan cara yang keliru oleh maksiat-maksiat politik di istana. Itu dasarnya. Tapi mengucapkan ini ada konsekuensinya. Setiap saja bisa ditangkap. Undang-undang ITE. Tapi kalau saya ucapkan itu di forum akademis, saya punya dalil. Dan saya akan minta supaya periksa saya di forum akademis, jangan buat di kantor polisi itu. Dan kalian akan jadi saksi itu. Lalu kenapa ada keraguan untuk memulai gerakan perubahan? Karena ada ketidakpastian siapa yang akan memimpin ke depan. Udah ada semacam sinisme bahwa siapapun dia akan diasuh oleh oligarki itu. Itu justru yang diinginkan oligarki, supaya kita itu
berhenti berpikir, supaya kita itu masuk dalam pesimisme tuh. Jadi kita mesti lawan sikap itu tuh. Paling tidak ada api di kita, dan minta angin mamiri untuk membantu kita, supaya di satu waktu kita akan katakan bahwa dari Makassar kita bisa bikin badai pikiran ke seluruh Indonesia. Saya ingin terbitkan matahari perubahan dari timur dan biarkan dia tenggelam di Istana Merdeka. Itu dasarnya tuh. Jadi pikiran kita konsolidasikan pikiran untuk mempersiapkan langkah yang lebih lanjut. Kira-kira itu poinnya ya. Oke, yang lain? Terima kasih. Yang kedua tadi, yang cewek, ya, silakan deh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Deponyasari dari Universitas Bosowa, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Negara. Pada kesempatan ini saya merasa bangga bisa bertanya kepada Bung Rocky mengenai kampus dan republik. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi ada pernyataan yang menarik bahwa kampus harus mengganggu pikiran istana untuk membangun intelektual baru. Nah, pertanyaan saya, kan kampus memiliki peranan yang besar untuk mengganggu pikiran di istana ataupun terhadap republik. Nah, bagaimana caranya kampus atau mahasiswa bisa lebih mengetahui hal-hal republik yang di dalamnya ada kekacauan republik yang tidak transparan, bahkan sudah terjadi namun tidak diperlihatkan, seperti adanya beberapa kasus saat ini yang sedang viral maupun sedang naiknya. Kemudian mahasiswa juga takut dengan aturan-aturan baik undang-undang ITE maupun pasal-pasal karet. Demikian, terima kasih. Oke. Mahasiswa takut untuk kritis karena ada undang-undang ITE. Silakan, Bang Rocky. Itu hantu yang bikin macet percakapan. Bukan Anda aja mahasiswa yang panik di depan undang ITE. Kira-kira sebulan lalu saya datang ke Gunung Gede, Gunung Pangrango di Cianjur di situ. Kepala desanya lulusan SD. Dia bilang begini, Gunung Gede itu lagi dieksplorasi oleh sebuah perusahaan untuk mengambil panas bumi di situ. Padahal itu lahan konsesi bagi petani itu. Jadi mulai diisukan bahwa petani nggak boleh lagi bertani karena ini adalah dia sebut proyek strategis Presiden Jokowi. Proyek strategis. Mengucapkan kata proyek strategis udah bikin panik masyarakat di situ. Lalu kepala desa itu bilang begini, Pak Rocky, itu kan jalur saya naik gunung tuh, hiking atau lari kecil-kecilan ke arah Surya Kencana. Dia bilang begini ke saya, kalau saya memotret seseorang yang sedang melakukan pengukuran, itu kena undang-undang ITE apa enggak tuh? Kenapa begitu? Nanti kalau di viral dianggap saya sedang mengganggu petugas negara tuh. Padahal dia cuma mau foto. Jadi momok undang-undang ITE itu sampai di desa. Bayangin. Hanya fasisme yang mampu untuk mengendalikan pikiran seluruh bangsa ini. Itu undang-undang fasistis. Yang di dalam novel George Orwell 1984 disebut The Big Brother is watching us itu. Kekuasaan besar memata-matai rakyat. Jadi kalau kita diamkan itu, artinya kita masuk di dalam jebakan psikologi yang paling buruk dari manusia, yaitu takluk. Lawan aja kan. 1 ditangkap oke, 2 ditangkap, 3 ditangkap. Kalau 1000 ditangkap, hakimnya bingung bagaimana memproses itu. Mesti ada perlawanan. Tentu kita bisa bikin judicial review macam-macam itu. Tapi kekonyolan dari undang-undang itu undang-undang ITE tadinya dimaksudkan untuk memantau transaksi elektronik yang di dalamnya ada fraud. Sekarang buat mengintai pikiran orang. Apa
Apa nggak bangsat undang-undang itu? Ya, bikin petisi bahwa undang-undang itu salah arah, dimaksudkan untuk memantau para koruptor melalui sistem elektronik, gagal. Kenapa? Korupsi sekarang nggak lewat sistem elektronik, bawa cash, maka nggak terpantau. Sekarang memantau aktivitas rakyat. Jadi hal semacam itu yang ingin kita terangkan. Saya terangkan bahwa lihatlah secara terbalik bahwa fungsi undang-undang itu untuk menghasilkan ketertiban dan keadilan. Sebetulnya itu fungsinya. Tetapi fungsi itu nggak berlangsung karena perubahan cara korupsi itu. Nggak ada orang sekarang korupsi pakai bank, nggak ada. Bawa cash, under table transaction. Rupiah terlalu besar, pakai dolar Singapura yang 110.000 dolarnya ada nominalnya. Jadi bagian itu yang mesti kita ucapkan. Jadi jangan takut dengan undang-undang itu. Tetap katakan bahwa tekniknya begini. Kami mengkritik dengan basis analisis, gampang. Menghina dengan basis analisis. Bilang aja kami mau menghina Presiden Jokowi. Tuduh aja. Buktikan. Oke, kasih kami akses untuk membaca seluruh dokumen di istana. Debat aja begitu. Namanya juga analisis. Pasti Anda dihalangi. Kalau Anda dihalangi, kenapa Anda mesti dihukum? Riset itu selalu sifatnya ongoing. Selama dia belum final, nggak boleh ada kriminal di situ. Satu waktu Anda akan temukan bahwa kebohongan istana itu ada di disertasi seseorang yang hadir di ruang ID hari ini. Gampang. Jadi pastikan bahwa riset tetap jalan, kritisisme tetap jalan. Pembusukan istana itu akan berlangsung karena kekonyolan-kekonyolan kebijakan mereka sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi, Dek. Ya, bagian situ langsung saja ya. Perkenalkan nama dengan langsung pada substansi pertanyaan. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Atayla Hashim dari Universitas Negeri Makassar. Tujuan saya untuk mengangkat mic ini adalah untuk mengangkat keresahan saya, mengingat Pak Rocky Gerung ini dan tadi fokusnya itu di sini dari yang kita baca kampus dan republik, dan di mana Pak Rocky ini mengkritik republiknya, ada yang salah di republik kita. Tapi bagi saya dan sebagai seorang mahasiswa yang bergerak di akar rumput, yang melihat teman-teman seperjuangan saya untuk merubah republik ini, bagi saya itu sebelum kita mau merubah republik itu, bagi saya kita ubah lingkungan kampus dulu gitu Pak. Karena bagi saya di lingkungan mahasiswa sendiri, di lingkungan para akademisi yang seharusnya melangsungkan dialektika yang hidup itu, untuk terjadi dialektika besar di republik kita itu awalnya ada di kampus. Nah, problemanya sekarang di kampus kita itu miskin dialektika Pak. Saya harus akui, generasi saya dan yang tidak jauh-jauh dari saya miskin dialektika. Fokus dari motif-motif intelektual mereka itu masih level rendahan kalau saya mau bilang. Ada yang bermotif cuma eksistensi atau konten TikTok mungkin, atau seperti Bapak Rocky bilang tadi, amplop-amplop untuk organisasi mungkin. Yaitu problema yang terjadi Pak. Bagaimana caranya kita mau melangsungkan dialektika yang lebih besar untuk republik kalau lingkungan kampus kita saja tidak kita benahi begitu? Maksudnya di kalangan generasi kita saja ini masih kacau gitu Pak. Ya mungkin itu saja kritik saya. Terima kasih. Silakan Pak. Oke, Anda juga masuk di dalam jebakan parsialitas itu. Kalau saya tanya, kenapa kampus takut berpikir? Karena dikendalikan kekuasaan. Oleh karena itu penyebabnya yang Anda harus attack lebih awal, yaitu kekuasaan. Kalau kekuasaan merdeka, kampusnya ikut merdeka kan? Jadi kalau Anda cicil misalnya, jangan kritik republik dulu, kritik kampus dulu, oke. Tapi jangan kritik kampus ya, kritik administrasinya dulu, oke. Tapi jangan kritik administrasinya, kritik dulu ballpoint yang nggak ada tintanya, oke. Lama-lama kritik Anda makin mikro, lalu yang makro hilang gitu. Padahal sebetulnya desain
kebejatan, desain kejahatan itu dimulai dari pimpinan negara ini yang tidak punya konsep utuh tentang republik. Saya beri contoh misalnya, coba Anda perhatikan tuh, kita nggak boleh berbeda supaya NKRI tidak bubar. Padahal sebetulnya negeri ini didasarkan pada antropologi perbedaan, etnisiti, agama, orientasi seksual, gaya hidup. Dari awal udah berbeda. Justru karena ada perbedaan itu diperlukan persatuan. Jadi ontologinya adalah different, perbedaan. Maka solusinya adalah persatuan. Supaya perbedaan itu tidak terjadi, maka jangan ganggu NKRI. Itu versi pemerintah. Versi rakyat, versi konstitusi, karena ada perbedaan maka diperlukan persatuan. Sekarang dibalik, demi persatuan nggak boleh ada perbedaan. Faulty reasoning. Itu yang diucapkan terus oleh istana kan. Kita bersatu, oleh karena itu nggak boleh ada perbedaan. Lo dari awal kita berbeda, oleh karena itu perlu persatuan. Bisa dapat nggak dialektik itu tuh? Dalil itu yang dimanipulasi itu, sehingga kita dikondisikan untuk terus-menerus cemas. Jadi hilangkan itu, karena ada prinsip bahwa yang besar itu penjumlahannya melampaui elemen-elemennya. The whole is greater than the sum of its part. Keseluruhan itu lebih besar dari sekedar penjumlahan unsur-unsurnya itu. Karena itu attack yang besar itu. Jadi jangan tunggu kampusnya merdeka lalu kalian mulai mempersoalkan kekuasaan. Justru kampus ini tidak merdeka karena kekuasaan mengendalikan. Begitu cara berpikirnya tuh. Jadi pastikan bahwa energi intelektual hari ini dimaksudkan untuk mempersoalkan yang besar, yaitu kekuasaan itu, bukan yang kecil-kecil gitu ya. Itu bukan fatwa tapi dalil hari ini. Perempuan sebelah kanan. Ya, yang itu ada yang di tengah. Yang di tengah ya. Oh, laki ya? Oke. Silakan ya. Langsung. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Audi Fritz Johannes Suber, mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Sawery Gading Makassar atau kampus tertua di Indonesia Timur. Pada hari ini yang menjadi pertanyaan saya karena mengingat waktu juga sudah cukup lama, saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Kakanda Rocky Gerung mengenai peraturan kebijakan kampus yang sengaja ditutup-tutupi oleh para pemimpin kampus? Bukankah hal seperti itu seharusnya diperlihatkan oleh semua mahasiswa agar mereka dapat mengetahui peraturan mana yang dapat diikuti dan peraturan mana yang tidak dapat diikuti? Dan saya sendiri juga ingin meminta saran Bung Rocky Gerung, sikap yang seperti apa yang harus kami lakukan terhadap situasi seperti ini, karena mengingat apa yang disebut dengan statuta kampus itu sangat penting dipegang oleh mahasiswa, karena kami tidak tahu peraturan mana yang harus kami ikuti ketika kami tidak memegang statuta kampus sendiri. Dan sedangkan ketika kami meminta statuta kampus itu, kami ditutup-tutupi ataupun dihalang-halangi untuk mendapatkan statuta kampus kami ini. Mungkin demikian pertanyaan saya kembalikan. Terima kasih. Itu apa nama kampusnya? Universitas Sawery Gading. Paling tua. Iya kak. Tapi kelakuannya tua juga. Gini ya, ada evolusi di dalam sistem pendidikan dunia.
Kalau Anda belajar ke beberapa kampus di Amerika misalnya, Pantai Barat terutama, Anda diminta oleh rektor untuk menulis sendiri kurikulum Anda. Ada yang cuma mau belajar 4 mata kuliah, 1 logika, 1 sastra klasik, 1 dasar-dasar fisiologi, 1 lagi feminist jurisprudence, 4. Nanti rektornya bilang, kalau kamu udah tulis, nanti saya siapkan mentor. Jadi ada perubahan cara mengelola universitas. Di kita itu tidak dimungkinkan karena universitas diasuh oleh APBN yang negeri, yang swasta menyesuaikan akhirnya kan. Jadi problem kita ada di hulu. Sekarang misalnya, kalau di Fakultas Kedokteran ada prinsip bahwa kurikulum hanya boleh berubah 2 tahun sekali, itu nggak boleh setiap bulan ada perubahan kurikulum karena itu menyangkut anggaran tuh. Bayangkan di Fakultas Kedokteran ada kurikulum baru tentang stem cell misalnya tuh, tetapi rektor Universitas Indonesia bilang iya tapi jangan sekarang, tunggu 2 tahun lagi karena anggaran negara baru turun 2 tahun lagi. Padahal laboratorium itu nggak bisa menunggu. Lalu kasakusuklah dokter-dokter itu untuk saling karena urgensi atau curiosity untuk riset, mereka patungan. Jadilah laboratorium untuk riset stem cell. Lalu datanglah organisasi Departemen Kesehatan. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kan belum ada anggarannya. Padahal metodologinya udah tersedia, preparatnya udah di depan mikroskop. Dilarang. Jadi konyol sebuah negara yang tidak paham bahwa ilmu pengetahuan itu berubah setiap 8 jam. Mesti tunggu 2 tahun. Kan konyol kan? Nah itu datang dari pemimpin yang otaknya hanya berfungsi 12%. Susah. Jadi saya mau terangkan itu sebagai problem besar bangsa ini. Kalau kita investasikan 20-25% ke dalam sistem pendidikan, mestinya menghasilkan kreativitas. Ini 20-25% ditunggu selesai dalam 5 tahun, padahal ilmu pengetahuan udah berubah. Riset obat-obatan ditunggu 5 tahun lagi, obat yang sekarang lagi di riset itu udah jadi racun, udah perlu jadi racun itu. Nah, itu bagian yang Anda bikin misalnya skripsi tentang kekonyolan kurikulum Fakultas Kedokteran. Nah, udah, walaupun Anda dari jurusan mana tuh, ini ada dokter bisa bantu kasih datanya. Kekonyolan kebijakan di bidang pariwisata sama juga tuh. Satu waktu saya pergi lagi naik gunung di Kerinci sana, di Gunung Kerinci. Terus saya mampir di sebuah area yang sangat bagus itu, ditata seperti taman kota. Saya masuk toiletnya tuh. Toiletnya bersih bagus, tetapi gayungnya udah bulukan. Saya tanya pada penjaga itu, Pak, kenapa gayungnya udah rusak nggak diganti? Nggak bisa Pak, buat ganti itu tunggu APBD. Apa nggak konyol? Gayung harganya 2.500 mesti tunggu APBD. Kan jadi kekonyolan birokrasi begitu. Birokrasi itu kaku. Padahal kampus pikiran itu liat, plastis. Jadi bayangkan aja itu, kalau Anda bayangkan problem itu, Anda nggak akan ngomel untuk hal-hal yang kecil, kira-kira gitu. Terima kasih Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Di penghujung mimbar ini sekali lagi saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Rocky Gerung dalam hal ini, serta para hadirin sekalian untuk dapat bersama-sama berdiskusi dan berdialektika dengan narasumber tokoh kita yang luar biasa, Pak Rocky Gerung. Sekali lagi kita berikan aplaus yang sebesar-besarnya kepada Pak Rocky. Terima kasih Pak Rocky. Ya. Ada beberapa hal yang saya bisa simpulkan sementara dari sekian banyak penanya, bahwasanya marwah kampus itu kita harus kembalikan dengan cara berpikir
berpikir kritis untuk senantiasa melakukan kontrol terhadap kebijakan negara melalui ruang argumentasi yang tentunya beradab. Bapak Ibu sekalian yang hadirin yang saya hormati, sebelum saya menutup mimbar ini, ada satu kata yang sempat disampaikan tadi Pak Rocky yang mungkin menggugah semangat kita, bahwasanya mari kita kobarkan semangat akal sehat dari timur hingga turun ke istana. Dalam hal ini kampus harus tetap kritis di dalam uji ide dan gagasan terkait dengan kebijakan kekuasaan di dalam ruang publik. Esensinya kampus tidak boleh tabu dengan politik. Itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan. Sebelum saya menutup mimbar ini dan mempersilahkan kembali kepada Bapak Rocky Gerung untuk memberikan closing statement. Oke, saya senang karena ada kompetisi pikiran, ada bagian-bagian, ada karang-karang, dan itu yang mesti kita hidupkan tuh. Dan semua hal yang kita bicarakan itu semacam referensi kita untuk mengatur masa depan kita. Karena apa yang kita bayangkan hari ini mungkin bisa berubah besok karena keadaan politik. Tapi angin mamiri harus tetap pada arahnya supaya ada kemesraan di antara kalian. Ada apa lirik berikutnya, tutenaya parisina, nggak ada keraguan. Dan itu sebetulnya yang kita sebut dengan berpikir. Jadi pastikan bahwa ada perubahan dan kita bagian yang akan menuntun perubahan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rocky. Dengan dengan hadirnya tadi closing statement dari Pak Rocky, maka acara pada hari ini juga telah berakhir. Maka saya selaku pemandu di dalam kegiatan ini mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi, dan untuk itu kita kembalikan langsung kepada IMSI. Silahkan IMSI. Baik hadirin yang luar biasa, mari sekali lagi beri aplaus untuk semangat kita pada hari